warahmatullahi wabarakatuh, Bu Herlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Selamat pagi, Bu Herlina. Selamat pagi juga, Bu Eka. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Herlina? Alhamdulillah baik, Bu Eka. Saya dengar hari ini Bu Herlina akan melakukan proses coaching ya? Iya, Bu, hari ini rencana akan melakukan proses coaching. Oke, Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching, bisa kita diskusi. Saya ingin bertanya-tanya sedikit pada Ibu. Boleh, Bu Eka? Baiklah, Bu Herlina, nanti selama Ibu melakukan proses coaching, ketika Ibu menjadi coach, nanti akan melakukan coaching dengan coachnya. Saya akan bertugas sebagai pengamat atau supervisor ya, Bu ya. Nah, ketika Ibu melakukan proses coaching nantinya, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik seperti apakah proses coaching Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachnya, dan kemudian saya juga akan menanyakan respon coachnya terhadap pertanyaan yang Ibu sampaikan nantinya. Nah, jangan lupa Bu Herlina, nanti selama proses coaching Ibu harus menerapkan prinsip-prinsip coaching ya. Di antaranya adalah proses kemitraan, kemudian proses kreatifnya, dan juga memaksimalkan potensi coachingnya. Nah, sebelum Ibu mulai melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bolehkah Ibu? Boleh, Bu. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu harapkan atau ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching Ibu pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya harapkan dari proses coaching saya hari ini, Bu, yang pertama sesuai dengan alur tirta ya, Bu. Yang pertama kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu dapatkan hari ini. Yang pertama itu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menanyakan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa, Bu Herlina. Nah, untuk pertanyaan kedua, dari 3 kompetensi yang ingin Ibu dapatkan hari ini, kira-kira kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Ibu dapatkan? Nah, kompetensi yang paling spesifik yang ingin saya dapatkan dari coaching saya hari ini yaitu pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Herlina, berarti ada 2 ya yang spesifik yang ingin Ibu dapatkan. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan ketiga Ibu, kira-kira indikator pencapaiannya apa ya, Bu ya? Indikator pencapaian dari coaching saya hari ini, yang pertama coachingnya bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sendiri, dan seterusnya coaching juga bisa menemukan langkah-langkah penyelesaian dari permasalahannya tersebut. Oke, Bu, luar biasa ya, Bu ya, indikator pencapaian Ibu. Ibu berharap coach Ibu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dan menemukan sendiri langkah-langkahnya. Baiklah, Bu, nanti silakan Ibu laksanakan proses coachingnya sebaik-baiknya. Semoga berjalan dengan lancar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurpalinda. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik-baik saja, Bu. Oh, alhamdulillah ya. Saya lihat wajah Bu Nova kurang ceria hari ini, bukan seperti biasanya. Kira-kira ada apa ya? Nah, itulah, Bu. Sebenarnya saya ada masalah, Bu. Namun saya tidak tahu sama siapa saya harus bercerita. Kira-kira Ibu punya waktu luang nggak? Maaf ya, Bu, kalau saya mengganggu waktu Ibu. Alhamdulillah, hari ini saya ada waktu, Bu Nova. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini saya kurang nyaman, Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu, Bu Nova? Dan apa tujuan yang diharapkan dari percakapan kita ini? Saya berharap nanti ya, Bu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Baik, Bu Nova, kira-kira ada lagi tidak yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini?
Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Hanya itu, Bu. Semoga nanti percakapan kita ini dapat solusi dari permasalahan yang Bu Nova hadapi. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa nih Bu Nova yang Ibu alami? Ibu ingat tidak, beberapa hari yang lalu ada pengawas datang ke sekolah kita. Jadi pengawas itu, saya mendapat teguran dari pengawas itu, Bu. Jadi bagaimana bisa, Bu Nova? Menurut saya itu bukan permasalahan yang serius, Ibu. Permasalahan yang tidak serius seperti apa, Bu Nova? Iya, Bu, kepala sekolah mengkritik saya mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan. Proses seperti apa, Bu? Dan apakah Ibu kurang menguasai kelas? Beliau sangat keberatan saya menggunakan LKS, Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap teguran dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya, Bu, saya telah menggunakan berbagai sumber untuk belajar. Saya ketika saya menyampaikan hal ini, beliau tidak menerima atau kurang berkenan terhadap pendapat yang saya berikan. Jadi itu masalahnya. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira apa yang Ibu lakukan selama proses belajar mengajar tersebut? Sepertinya yang saya ceritakan tadi, Bu, saya dalam PPM saya mengajar menggunakan berbagai buku sumber, Bu, dan menggunakan berbagai sumber dari video pembelajaran dan poster-poster yang saya ambil dari internet, Bu. BTW, mengapa Bu Nova tidak menggunakan buku teks pembelajaran? Kalau menurut saya, sumber belajar yang digunakan itu cukup relevan dengan keadaan murid saya, Bu, dan memudahkan murid saya untuk belajar. Jadi murid-murid saya termotivasi sejauh ini, dan mereka melihat sudah sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah saya, Bu. Sebenarnya sudah bagus yang Ibu Nova lakukan. Kemudian soal hasil, menurut Ibu bagaimana hasil saat Ibu menggunakan sumber belajar yang telah Ibu jelaskan tadi, yang mana kita tahu anak mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Oh iya, Bu, betul juga kata Ibu. Jadi kenapa saya berpikir ke sana ya, Bu? Ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Nah, itulah gunanya Bu Nova kita menggunakan buku teks pembelajaran. Jadi mungkin harapan pengawas Ibu Nova itu agar bisa memanfaatkan buku teks yang ada di sekolah. Saya pikir betul juga ya, Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita? Sekarang saya sudah merasa agak nyaman, Bu. Tapi masih ada yang sedikit mengganjal dalam hati saya, atau satu hal membuat saya ragu sehingga kepikiran sampai ke rumah, Bu. Nah, kira-kira permasalahan apa yang membuat Bu Nova ragu? Yang membuat saya resah karena pengawas mengatakan di depan kepala sekolah saya, dan saya takut hal ini menjadi masalah di kemudian hari, Bu. Jadi saya dapat menyimpulkan yang masih membuat Bu Nova ragu karena tadi pengawas menegur Bu Nova dan menyampaikan ke kepala sekolah di depan kepala sekolah, sehingga Bu Nova takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Kira-kira kepala sekolah menegur saya nggak, Bu? Menurut saya lebih baik Ibu Nova mempersiapkan diri. Jika sewaktu-waktu kepala sekolah memanggil Bu Nova atau menegur Bu Nova sudah menyiapkan argumen sesuai dengan proses pembelajaran yang sebenarnya yang terjadi.
Saya kira kalau Bu lupa memberikan alasan beliau memahaminya. Mudah-mudahan ya Bu. Amin. Apa rencana Bu lupa selanjutnya? Selanjutnya saya akan menemui kepala sekolah itu Bu. Mudah-mudahan beliau menerima solusi saya. Rencana yang sangat bagus. Apakah ada hal lain lagi yang ingin Bu lupa dapatkan? Iya Bu. Saya berencana untuk menemui Pak Pengawas Bu. Dan saya juga meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, saya juga akan mulai menggunakan buku teks sebagai sumber pelajaran, sumber materi. Dan juga saya meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik Bu. Terus kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu lupa selanjutnya? Iya Bu, dan mengenai sumber belajar yang pernah saya gunakan, saya juga akan tetap gunakan Bu, dan karena saya sudah merasa nyaman dengan keadaan ini, setelah ini saya akan memakai buku teks sebagai sumber pelajaran yang dalam proses belajar mengajar Bu. Wah, subhanallah, luar biasa Bu lupa dalam penyelesaian masalahnya. Yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan langkah yang Ibu lupa ambil. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, alhamdulillah saya bahagia akhirnya Ibu merasa lega dan nyaman. Terus dan yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu terapkan selanjutnya? Iya Bu, mengenai itu secepatnya saya akan selesaikan dengan jadwal tatap muka ke depannya. Dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu kepada kurikulum yang telah ditaati atau aturan-aturan yang ada yang sesuai diberikan oleh pengawas. Dan dalam menganjurkan buku teks, saya akan tetap memakai buku teks. Baiklah Bu Erlina, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching. Apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bu Eka, proses coaching yang saya laksanakan tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi tadi dari proses coaching yang Ibu laksanakan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Boleh. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, dari proses coaching yang Ibu laksanakan tadi, kira-kira apa, indikator apa, ketercapaian apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Indikator yang saya capai dari proses coaching tadi, saya sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya juga bisa menyeimbangkan potensi dari coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Luar biasa Bu Erlina ya, berarti Bu Erlina sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, selama proses coaching tadi saya juga memiliki beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama saya lihat Ibu sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian Ibu juga sudah membimbing coach agar menemukan rencana aksinya, serta Ibu juga sudah menumbuhkan rasa tanggung jawab dari coach sehingga ia dapat melaksanakan rencana aksinya menjadi lebih baik lagi. Kemudian selama proses coaching tadi saya juga melihat Ibu sudah fokus kepada coachnya, dalam artian Ibu sudah dalam kesadaran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, serta sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Luar biasa coaching yang Ibu Erlina lakukan pada hari ini. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu ingin perbaiki setelah melakukan coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya perbaiki lagi yaitu saya untuk kedepannya ingin melaksanakan atau melakukan proses coaching melalui alur tirta supaya lebih baik lagi untuk kedepannya.
Luar biasa Bu Erlina ya, berarti Bu Erlina ingin memperbaiki di masa yang akan datang proses coachingnya menjadi lebih baik lagi. Nah, terima kasih Bu Erlina atas waktunya pada hari ini. Ibu mau melakukan sesi tanya jawab dengan saya setelah melakukan observasi. Semoga kita bisa bekerja sama lagi ke depannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.